Jadi biasanya itu subuh-subuh atau pagi-pagi itu perutnya tuh udah perih, kayak disecet, kayak nyut-nyutan gitu ya, terutama di sebelah kiri ya. Di sini juga ada yang minta spill obat herbal untuk mengatasi perut perih, cara konsumsi tepung Garut gimana, dan cara buatnya seperti apa ya. Di sini aku bakal memberikan beberapa tips ya, dan agar perut perih ini gak sering kambuh, apa yang harus kita lakukan dan gimana cara memilih makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, tadi aku habis live ya. Terima kasih banyak yang udah hadir di live aku. Dan mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum sempat aku jawab ya. Karena aku itu live-nya terbatas ya, kadang hanya 30 menit. Jadi aku itu dari kemarin banyak banget yang nanya, Bunda kok lama banget sih nggak live ya. Makanya malam ini aku berusaha ya menyempatkan waktu untuk live. Dan yang belum sempat hadir tadi, semoga besok bisa hadir ya. Insya Allah aku akan rutin live lagi, meskipun gak tiap hari, mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Jadi nantikan terus ya live aku. Dan buat kalian yang baru datang, yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube aku ya. Semoga kalian termotivasi dan video-video aku bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya seputar GERD, anxiety psikosomatis, asam lambung. Karena ini adalah sensasi yang aku alami juga. Aku juga mantan pejuang, sama seperti kalian ya. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang, masih pemulihan, ataupun masih konsumsi obat-obatan, tetap semangat ya. Jadi untuk pemulihan atau penyembuhan asam lambung itu harus tuntas, kata dokter. Biasanya membutuhkan waktu 8 minggu sampai 10 minggu, tergantung dari kondisi masing-masing orang. Dan untuk asam lambung ini ada dispepsia organik, ada dispepsia fungsional. Jadi kalian harus mengetahui nih, kira-kira aku dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Kalau aku pada saat itu dispepsia organik, karena setelah dilakukan pengecekan oleh ahlinya atau oleh dokter, ditemukan adanya peradangan di dinding lambung aku. Jadi ada gastritis ya. Sensasi itu 1001 sensasi. Kemudian yang kedua itu adalah ada dispepsia fungsional. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau oleh ahlinya, itu tidak menemukan apa-apa ya, atau semuanya normal, tapi kok sensasinya banyak. Biasanya ini dari faktor pikiran. Jadi teman-teman, kita juga nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran, karena asam lambung itu juga bisa kambuh kalau kita stres, kalau kita banyak pikiran. Jadi penyakit itu tuh datangnya bisa dari mana aja ya, terutama dari pikiran. Makanya mulai detik ini kita harus bisa mengelola pikiran, mengontrol pikiran, menjaga pola makan juga ya. Dan tentunya harus happy, harus healing ya, agar nggak banyak sensasinya. Nah teman-teman, di video kali ini aku udah siapin handphone lagi ya. Di sini aku bakal bahas beberapa pertanyaan dari kalian. Ini ada yang nanya terkait tepung Garut. Tepung Garut ini kan aku juga konsumsi ya. Dan di sini aku bakal bahas gimana sih cara mengatasi perut kita itu masih sering peribun ya. Tadi juga di live aku banyak banget yang nanyain, Bunda kok perut aku perih ya, itu kayak disayat-sayat, kayak nyut-nyutan gitu, itu kenapa ya? Nah kebetulan teman-teman, aku juga pernah ngalamin ini. Aku itu pejuang gastritis. Setelah dilakukan endoskopi, ternyata ada radangnya atau ada sedikit iritasi, kata dokter, di dinding lambung aku. Jadi aku tuh pada saat itu rutin konsumsi tepung Garut ya. Bisa juga jenang gemi. Jenang gemi ini terbuat dari pati Garut juga, atau umbi Garut. Cuman ini ada beberapa varian rasa ya. Ada rasa pisang, rasa gula aren, ada vanila. Jadi kalian boleh milih sesuai selera kalian ya. Ini juga tersedia yang ukurannya, atau ada yang 15 saset ya, sasetnya itu kayak gini. Ada yang 30 saset. Jadi harganya itu ya beda-beda ya. Nah tapi kalau misalnya pengen yang tepung Garut original, boleh, harganya itu lebih murah, harganya sekitar 26.000. Itu yang ukuran 500 gram. Jadi boleh coba itu. Cara membuatnya juga mudah, dilarutkan ke dalam air biasa, kemudian diseduh dengan air panas yang mendidih sampai mengental, jadi kayak bubur sumsum gitu. Boleh ditambahin madu, boleh ditambahin gula aren ya, agar nggak tawar kayak gitu ya.
Jadi kalau misalnya kalian masih sering ngalamin perutnya perih, boleh coba tepung gerut atau jenang gemi. Saran aku konsumsinya kalau yang lagi perihnya setiap hari atau setiap saat perih, konsumsinya itu 30 menit sebelum makan, bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Kalau jenang gemi ini konsumsinya cukup sekali sehari aja di pagi hari sebelum sarapan. Nah bunda, kalau misalnya belum ada tepung gerut, boleh nggak kayak air tajin? Boleh. Air tajin juga boleh ya, saran aku 3 kali sehari. Sebelum makan 30 menit, boleh air tajin beras putih atau beras merah. Boleh beras yang di rumah atau beras yang dimakan sehari-hari. Tapi kalau mau lebih cepat efeknya, pakai beras organik ya, yang non pestisida. Sebelumnya juga aku pernah bahas dan link pembeliannya juga ada ya. Untuk beras organik aku cantumkan di description box atau di bawah judul video ini ya. Kalian boleh check out atau boleh cek. Jadi seperti itu ya untuk cara mengatasi perut yang perih. Kemudian selain itu juga perhatikan menu-menu makanannya ya. Makanannya kalau bisa yang lembut-lembut dulu ya, kayak bubur ya, ataupun mungkin oat, itu bagus. Jadi jangan makan gorengan dulu yang cabai-cabai, yang gurih-gurih, kalau bisa dihindari dulu. Sama halnya dengan sayur-sayurannya, pilihlah sayur-sayuran yang cocok ya. Kayak buncis, kemudian wortel, ya itu bagus. Bayam, daun katuk, itu bagus. Tapi perhatikan cara mengolahnya, jangan pedas-pedas, jangan minyak-minyakan, dan jangan pakai micin-micin berlebihan. Kalau aku nih pada saat itu masaknya hanya pakai garam sedikit dan sedikit gula ya untuk masaknya. Untuk ikannya juga boleh dipanggang, boleh direbus, boleh dikukus ya, atau boleh dipepes, tapi hindari yang cabai-cabai atau lada ya. Ini tepung garut kayak gitu ya. Untuk link tepung garutnya juga aku cantumkan di bawah sini ya. Nah kemudian ini ada yang minta spill dongbun, obat herbal selain tepung gerutnya. Jadi pada saat itu juga aku konsumsi madu Z-Smart. Tadi juga ada yang beli Vitagert. Bunda, kalau Vitagert bagus nggak Vitagert? Jadi apa aja boleh ya. Kalau yang herbal, menurut aku itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau aku pada saat itu cocoknya madu Z-Smart. Ini aku belinya 145.000 ya. Cocok sama aku. Tapi kalau misalnya kita ikhtiar sama madu Z-Smart ini, harus menerapkan pola pikirnya, pola makannya, pola hidup sehatnya, istirahatnya yang cukup, dan jangan telat makan. Pada saat makan juga harus dikunyah halus agar tidak menimbulkan sensasi. Jadi teman-teman, jangan mentang-mentang udah konsumsi tepung garut mau makan pedas, mau telat makan, mau makan banyak, mau makan berlebihan dan gak dikunyah halus, jangan. Jadi kalau misalnya kalian lagi ikhtiar dengan tepung garut ataupun dengan madu Z-Smart, tetap perhatikan ya pola makannya, pola pikirnya, pola tidurnya, jangan kecapean juga, karena itu juga bisa menimbulkan sensasi ya. Jadi ini bentuknya itu adalah kayak madu gitu ya. Ini terbuat juga dari 100% bahan alami, dan ini sudah BPOM ya, aman, dan aku cocok ya. Aku tuh udah habis 8 botol lebih konsumsi ini, dan itu aku beli sendiri, harganya 145.000 ya. Kalau yang mau nyoba, yang mau samaan kayak Bunda, boleh aku cantumkan di description video ya, atau di bawah judul video ini. Jadi itu adalah obat herbal ya yang minta di-spill, semoga nonton video ini. Nah, kemudian di sini juga aku bakal bahas atas nama Maya Queen. Bunda, aku selalu ikutin vlog-vlog Bunda YouTube, membuat aku semakin semangat. Alhamdulillah sekarang udah mendingan Bun ya, konsumsi susu SR12 juga. Jadi susu SR12 itu memang bagus ya. Tapi kalau misalnya kayak masih ada sensasi perih-perih ya, sering begah, kalau bisa dihindari dulu. Kalau misalnya kalian nih udah enakan perutnya, cuman ya berat badannya belum bertambah, jadi saran aku boleh konsumsi susu SR. Nah, susu SR-nya seperti ini ya. Ini khasiatnya juga bagus ya, bisa menyehatkan lambung, menyehatkan pencernaan, bagus untuk kolesterol, untuk hipertensi, ini juga bagus untuk jantung ya. Tapi saran aku buat kalian yang penyakit GERD atau asam lambung, konsumsinya 1 jam setelah makan ya, agar tidak menimbulkan sensasi. Ini bagus, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga ini bisa untuk vitamin kita juga ya. Kalau misalnya sering capek, boleh konsumsi ini. Jadi teman-teman, pejuang asam lambung itu gampang capek ya. Jadi kita itu harus istirahat yang cukup juga, perbanyak minum air putih ya, dan juga kontrol pikirannya,
jangan sampai kekurangan cairan, kekurangan mineral, jangan sampai dehidrasi. Nah, dan Kami Queen ini dia itu udah mendingan tapi sering kambuh-kambuhan karena kecapean, punya bayi atau gendong bayi. Jadi buat ibu-ibu nih pejuang asam lambung tapi masih punya bayi, harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Misalnya istirahatnya juga harus cukup, kemudian waktu untuk sama si bayi juga nggak terlewatkan. Jadi harus pintar-pintar. Kemudian kalau misalnya punya bayi, jangan terus-terusan digendong terus ya, karena takutnya kecapean juga. Karena kalau misalnya kecapean itu nanti bakal menimbulkan sensasi lagi ya. Jadi istirahat yang cukup, makan yang diperhatikan, minumnya yang cukup. Ya ini Kak Mei Queen ini sudah bagus ya, karena dia konsumsi susu, jadi tidak terkuras banget tenaganya ya menurut aku, karena susu SR itu bagus banget. Nah, jadi ini perihnya itu di perut kanan sebelah kanan bawah. Itu juga bisa dari sensasi asam lambung. Perihnya itu enggak setiap hari atau jarang-jarang, Bun. Tapi pengen pulih total. Jadi kalau misalnya pengen pulih total, ya, Kak Queen, saran aku pola makannya diperhatikan, istirahatnya yang cukup, kemudian minumnya juga harus cukup, jangan kecapean. Istirahatnya jangan sampai kecapean itu bisa menimbulkan sensasi lagi. Karena kita itu yang nggak boleh mengangkat beban yang berat, nggak boleh begadang, kecapean sedikit kambuh lagi. Nah, kalau misalnya buat kalian yang pengen pulih total boleh, tapi perhatikan pola makannya. Dan untuk ciri-ciri asam lambung ya, meskipun udah mau sembuh itu biasanya sensasinya muncul lagi, tergantung dari pola hidup kita, dari menu-menu makanan kita ya. Kemudian dari pikiran kita biasanya yang masih parnoan, yang masih kayak suka cemas, yang masih suka nggak enakan, kalau bisa itu dibuang jauh-jauh ya. Pikiran-pikiran negatifnya dibuang jauh-jauh. Dengan cara apa? Ya caranya lakukan meditasi, lakukan relaksasi, lakukan healing, lakukan hal yang menyenangkan. Dan perhatikan menu-menu makanannya ya. Untuk cemilannya kalian boleh buat sendiri kayak oat ya, energen. Kemudian bisa juga konsumsi kayak kue-kue yang kalian buat sendiri, boleh kue lapis. Aku tuh dulu sering banget bikin kue lapis terbuat dari tepung beras. Itu bagus, atau tepung tapioka. Nah, untuk pertanyaan yang lainnya next video aku bakal bahas lagi ya. Saat ini aku hanya bahas terkait perut perih. Jadi kalau misalnya perut kalian masih perih, saran aku kalau mau makan apapun itu harus ada pengantarnya dulu. Air tajin ataupun tepung Garut, dan makan itu harus dikunyah halus. Makannya perlahan-lahan aja, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya porsinya banyak, itu nanti akan menimbulkan sensasi lagi. Jadi pejuang asam lambung ini disarankan makan sering, porsi kecil. Jadi perutnya nggak boleh kosong. Dan perhatikan cara mengolahnya ya, makanan-makanannya. Nah, kalau masih sering mengganjal di tenggorokan, sering kumur-kumur air garam, konsumsi jahe, itu juga bagus ya. Jahe sama kunyit boleh, tapi saran aku konsumsinya setelah makan boleh dikasih madu atau boleh dikasih gula aren ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian pembahasan terkait perut perih, semoga bermanfaat. Dan yang bertanya semoga nonton video ini. Terima kasih, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!